Salam jumpa kembali penonton setia kami di channel YouTube kami Media Kreatif. Rute Lama kembali bersama dengan Anda. Saya Ida Fahri di sini. Seperti biasanya tidak sendiri, ada narasumber yang menemani saya untuk Rute Lama, Ruang Temu Legislator Makassar. Dan hari ini dengan senang hati kami sudah disambut di ruang kerja beliau ada Pak Andi Hadi Ibrahim Baso. Beliau adalah Ketua Komisi D Bidang Kesra DPD Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini lebih familiar ya, Ustadz ya. Saya panggil Ustadz aja. Boleh, boleh. Baik, sehat dan tentu saja terima kasih sekali lagi sudah kemudian menerima kami di ruang kerja beliau. Dan Pak Ustadz, kalau kita berbicara ini karena Kesra ya, Pak Ustadz, Ya, jadi banyak hal yang mencakup di dalamnya, di antaranya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, permasalahan krusial yang kalau kemudian masih sering kita dengarkan, mungkin juga masih sering ada keluhan-keluhan dari masyarakat ketika reses di dapil Pak Ustadz gimana nih Pak, berkaitan dengan Kesra? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan selamat datang di ruang kerja kami di Terima kasih. Komisi D, yang mana tentu di Komisi D memang dia berkaitan dengan komisi yang masalah kesejahteraan, yang tentu beberapa mitra kerja juga ada di sini. Ya, mitra kerja kami ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, tenaga kerja, damkar, sosial, BPBD, kemudian DP3A, perempuan dan anak, serta kebudayaan. Nah, tentu kalau berbicara masalah ini kita inginkan ya bagaimana semua bisa sejahtera ya lewat tempat-tempat mereka, bagaimana di dinas-dinas itu bisa sejahtera dengan kegiatan-kegiatan dan mensejahterakan ya masyarakat, ya karena semua dinas terbentuk itu memang bentuknya adalah bagaimana khidmat pelayanan harus ada untuk masyarakat. Jadi, Kalau kemudian ke dapil nih Ustadz, ini kan sering ya, kali reses atau mungkin sehari-hari bertemu dengan tentu masyarakat di sana. Apa yang pernah ataupun sampai hari ini persoalan itu yang terus kemudian dikeluhkan atau ditanyakan? Ini kan penting untuk diketahui. ya, bagi kami anggota dewan bukan tempo-tempo 5 tahunan, tapi Ya, setiap hari setiap hari. dihubungi oleh masyarakat. Ya, bukan hanya waktu reses. Kalau reses kan memang ketentuan undang-undang, kewajiban anggota dewan untuk turun ke lapangan, ya, untuk menyerap aspirasi daripada warga di dapil masing-masing. Itu banyak ya keluhan-keluhan, banyak masukan-masukan. Yang paling banyak adalah masalah infrastruktur dan pelayanan, ya. Baik infrastruktur jalan, drainase. Ya, di Makassar ini masih ada tempat-tempat air genangan, genang ketika hujan, gotnya nggak bagus, ya ada wilayah yang belum di-paving, ya semuanya itu adalah aspirasi warga yang mereka sampaikan di kegiatan-kegiatan reses, ya. Namun bukan hanya kegiatan reses, saya malah hampir setiap hari ya mendapatkan telepon untuk masyarakat itu dibantu, dibantu BPJS-nya, dibantu ada yang meninggal, dibantu mintakan mobil ambulans, bahkan kain kafan, ya. Tapi kita bersahabat karena memang resiko kita jadi anggota dewan ya harus mendengarkan keluhan, masukan, ya bahkan kalau bisa cacian juga daripada warga, ya. Karena memang kalau ada anggota dewan tidak siap dengan itu, ya jangan duduk sebagai anggota dewan. Ya kita jadi anggota dewan bukan datang cuma mau duduk, datang diam apa, tetapi bagaimana melayani masyarakat dengan aspirasi-aspirasi masyarakat itu. Dan tentu bagaimana menggolkan aspirasi itu sesuai dengan ya, regulasi yang berlaku, ya, di pemerintahan, ya. Maka masyarakat juga tidak boleh, langsung-langsung kita mau mengatakan ketika kita sudah menghadap,
seolah-olah segampang dengan membalikkan telapak tangan, tidak begitu. Ya penuh dengan regulasi, ya. Dibuatkan paving jalanannya itu ada regulasinya panjang. Karena kalau salah, itu sangat berbahaya bagi dinas terkait. Maka hitung-hitungannya dulu harus jelas, pasum dan pasosnya juga harus selesai, sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Selama belum diserahkan ke pemerintah kota, ya tidak boleh dikerjakan. Karena itu aturan, ya aturan sehingga baik dinas, baik pemerintah, kami, dan warga semuanya itu ketika dikerjakan merasa nyaman dan tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita, mulai dulu nih Ustadz, dari Dinas Kesehatan. Ya, Ini kalau kita, lihat atau ini, ada kaitannya juga dengan dinas sosial dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan, KIS, bantuan kesehatan untuk, saudara-saudara kita yang kurang mampu, erat kaitannya juga tentu dengan BPJS Kesehatan. Nah ini yang, masih banyak warga atau masyarakat yang belum paham betul seperti apa sih sebenarnya regulasi dari BPJS ya, Kesehatan. Nah, teman-teman Kesra saya kira sudah mengadakan komunikasi dan kalau tidak salah baru saja ada pertemuan nih Ustadz tadi ya, dengan ya. BPJS Kesehatan. Boleh disampaikan Ustadz? Kami baru saja ada kegiatan memenuhi undangan pihak BPJS yang digelar di ruangan Pak Sekda, ya, Kota Makassar. Hadir di sana beberapa pimpinan direktur rumah sakit, ya, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Stella Maris, Rumah Sakit Daya, dan Ibu Kadis, Ketua apa Kaban, ya dari mewakili juga Pak Wali oleh Pak Sekda hadir, ya, dinas sosial semuanya hadir dalam rangka bagaimana penyelenggaraan BPJS ini, pelayanan BPJS ini itu bisa ya dia nyaman, kemudian mudah ya untuk masyarakat bisa lakukan. Oleh karena itu memang ya semua masyarakat Kota Makassar itu nantinya akan wajib punya BPJS ya. BPJS ini dalam rangka bagaimana meningkatkan pelayanan ya yang baik kepada Kota Makassar. Saya sampaikan tadi kepada BPJS maupun pihak pemerintah, ya bahwasanya banyak masukan-masukan masyarakat, ya BPJS-nya sudah tidak aktif, mau diaktifkan. Ternyata sekarang mudah, ya cukup kita korelasi dengan dinas sosial. Kalau misalnya hari ini diaktifkan, nanti menunggu tanggal 1 baru bisa aktif. Ya, oleh karena itu, ya kita berharap dengan adanya perbaikan-perbaikan BPJS ini, itu masyarakat tidak dipersulit. Ya, bahkan saya meminta karena masih banyak masyarakat juga mereka tidak punya Android. Ya, bahkan ada juga masyarakat tidak punya HP. Iya. Nah, oleh karena itu bagus kiranya pelayanan di rumah sakit itu disiapkan outlet yang memang membantu mereka baik yang tidak punya maupun yang mungkin punya HP tapi pakai HP jadul. Iya. Ya, oleh karena itu memang, ini kita harus siap ya dengan pelayanan. Walaupun barangkali sekarang ini semuanya akan mengarah kepada sistem digitalisasi ya. Tetapi sekali lagi orang-orang tua kita ini perlu dibantu, dibuatkan outlet sehingga apa kemudahan-kemudahan itu mereka dapatkan dalam aspek pelayanan. Ya, kemudian juga ya banyak hal yang tadi disampaikan oleh kami mewakili masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana rumah sakit itu jadi rumah sehat. Ya, kalau orang nyimpan uang di bank, pelayanannya begitu bagus. Security-nya baru masuk kita Ramah. dibukakan pintu, senyum. Karena ada uang yang kita akan titip. Nah, kita berharap juga rumah sakit ke depan ini itu pelayanannya itu ramah sehingga orang masuk rumah sakit itu harapannya untuk sembuh 90 sekian persen, ya. Bukan dia masuk malah tambah sakit. Nah, makanya, memang ya saya selalu mengatakan, ya jangan si rumah sakit, tapi rumah sehat, Rumah yang sehat. berharap mereka bisa sehat Betul. kembali. Nah, oleh karena itu memang banyak hal yang memang kita harus penuhi, ya
di setiap bagaimana melayani masyarakat. Karena masyarakat ini dia akan bicara, ya kalau melihat sesuatu yang, memang tidak ini, dia akan bicara di luar sana. Tetapi juga masyarakat kita imbau harus patuh terhadap regulasi yang dibuat, karena regulasi ini dibuat sebenarnya bagaimana memberikan akses kemudahan, ya bagaimana memberikan akses terbaik kepada kita semua, walaupun barangkali memang ini masih diramu-ramu terus, sehingga bagaimana proses ini bisa dirasakan ya dampaknya ya kepada ya masyarakat yang banyak. Saya setuju Ustaz dengan tadi, mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Karena kalau melihat rumah sakit namanya sudah membentuk pola pikir kita bahwa sakit ya Ustaz ya, tidak sehat. Nah, Ustadz, dengan pertemuan yang berlangsung tadi, tentu kan ini juga evaluasi sebenarnya yang sudah dilakukan. Bagaimana pelayanan BPJS Kesehatan, bagaimana kemudian warga Kota Makassar, terutama, saudara-saudara kita mungkin yang kurang mampu, yang gaptek begitu ya Ustadz ya, belum tahu bagaimana, cara menggunakan fasilitas yang ada. Nah, di sisi lain mungkin bisa masukan juga ke pihak BPJS Kesehatan untuk bisa maksimal memberikan, edukasi, sosialisasi Ustadz, karena yang terlihat di lapangan ini masih banyak kalau kita melihat saudara kita masih banyak yang belum tahu, Ya, tidak ngerti seperti apa sebenarnya regulasinya ini. baik. Saya rasa kita sangat bersyukur hidup di Kota Makassar ini, ya. Karena, berbagai kemudahan pemerintah Kota Makassar dan teman tidak lepas daripada teman-teman DPRD Kota Makassar ini, ya, karena kami tahu bahwasanya banyak orang yang susah. Dampak daripada Covid yang baru-baru ini banyak menyusahkan orang. Alhamdulillah dengan kerjasama eksekutif maupun DPRD kita berhasil untuk memberikan dana talangan untuk, ya masyarakat kurang mampu sebenarnya, ya dan itu Jamkesda, ya. Cukup membawa surat keterangan tidak mampu, itu akan dilayani oleh masyarakat. Karena apa? Banyak sekarang masyarakat tidak mampu lagi membayar BPJS mereka, ya. Dan ternyata, semuanya oleh BPJS, oleh pihak pemerintah, itu semuanya ada jalannya. Nah, yang penting tadi melapor dan terus memang dia itu warga miskin, maka ada solusi. Ternyata pemerintah selama ini juga membayarkan BPJS kepada orang yang duafa, orang yang tidak mampu itu. Sampai-sampai menyebut sampai angka 69 M. Bahkan pemerintah itu ada kelebihan bayar BPJS, makanya tadi saya sampaikan sama BPJS, ya karena ini menjadi temuan BPK setiap tahunnya, ya kita berharap BPJS itu mengembalikan dana itu kepada pemerintah Kota Makassar. Dan ini sudah ada tindak lanjutnya pertemuan antara pihak pemerintah dan BPJS pusat. Ya, sehingga dana itu bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan program-program lain pemerintah, ya Kota Makassar. Dan saya rasa itu tadi saya mengatakan kita ini bersyukur jadi warga Kota Makassar karena di samping membantu orang yang tidak bisa lagi melunasi BPJS-nya, kita punya ready dengan Jamkesda itu, ada uang di situ dititip untuk melayani ya warga yang memang tidak punya BPJS, kemudian tidak lunas BPJS-nya untuk tidak dipersulit. Yang penting warga itu ada surat keterangan tidak mampunya untuk beliau bawa ke rumah sakit daya. Ini hanya berlaku pemirsa sekalian, pendengar sekalian, bagi ya rumah sakit daya. Iya. Karena rumah sakit daya ini adalah rumah sakit pemerintah Kota Makassar. Jangan bawa surat keterangan tidak mampu itu di rumah sakit swasta, pasti ditolak. Ya, karena mereka juga ini selama harus sudah jauh bagus, kemudian, rumah sakit TNI juga, Pelamonia juga sudah bagus, mereka menerima 100% yang namanya BPJS ya. Malah yang kita harapkan sebenarnya tadi itu tadi, pelayanan ya. Selama ini saya sampaikan di forum tadi, ada orang terkadang datang melapor di DPR bahwasanya belum sembuh disuruh pulang. Iya. Oh, ternyata ini adalah ya memang pola komunikasi saja antara dokter dan pasien ya. BPJS mengakui tidak ada Ada ya, aturan seperti tidak itu. ada aturan seperti begitu. BPJS ingin melihat sampai sembuh ini pasien. Oke. Cuma barangkali karena banyaknya orang yang mau berobat, Mhm. terkadang dokter menyarankan untuk rawat rumah Ke rumah saja. saja. Jadi tidak bukan kata pengusiran, bukan. Cuma barangkali memang pola Iya, komunikasi itu harus diperbaiki ya harus Ustadz ya? diperbaiki ya, manajemen rumah sakit dan pasien
pola komunikasinya harus diperbaiki. Ya, kami tahu penjaga-penjaga ini orang tidak sabar Iya, semuanya. Biasanya resistensi itu resistensi masalah pola mhm, komunikasi. mhm. Ya, itu. Oke. Ini tentu erat kaitannya juga dengan bantuan, kesehatan pada warga kita yang kurang mampu begitu Ustadz ya dari, dinas sosial. Banyak juga yang kemudian ini mengeluhkan bahwa ketika akan mendaftarkan diri ataupun, paling tidak, lurah setempat mengetahui bahwa, warganya ini, bisa untuk mendapatkan bantuan, ini tidak terdaftar namanya Ustadz. Ya, Mendapatkan bantuan. Ini juga yang seringkali warga kita ini yang kurang mampu tidak tahu harus bertanya kemana dan akhirnya jawabannya adalah, "Sudah berapa kali saya menyetorkan," apa namanya, KK, menyampaikan juga tapi tetap begitu-begitu saja, tidak ada, ya. respon. Jadi di tataran regulasi ada namanya Muskel, Ya, musyawarah kelurahan. ya, Musyawarah kelurahan itulah nantinya usulan dari RT dan RW itu ada. mhm, Maka memang kita perlu memang pemerintah selalu menyampaikan kepada RT dan RW untuk betul-betul iya, yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan tupoksinya. iya, Jangan orang yang kaya, ya jangan mentang-mentang dia tim iya, sukses yang mendapatkan tidak. iya, Ini harus diubah karena biasanya ini masalah karakter orang karakter, lagi, betul. ya kita harus berubah. Ya kalau Anda mau miskin-miskin terus, ya ijabah doa Anda jadi miskin terus, Mhm, ya kapan mhm, mau jadi kaya? Ya, jadi kita harus membiasakan ya orang-orang ini terdidik. Ya iya, kita tidak ingin menjadikan orang ini jadi peminta-minta terus sampai tua. iya, Anda terus minta-minta itu wataknya itu, karakter. Ya, karena banyak juga kita lihat bahkan ya yang PKH-PKH itu iya, kita temukan ada yang rumahnya lantai 2 dapat bantuan. mhm, Ini yang tidak lazim ya. iya, Lazim kita berharap bantuan itu tepat sasaran. mhm, Ya, sehingga kita ingin menekan lajunya angka kemiskinan itu. Ya, kan Basnas juga sudah ada. iya, Ya, mhm, harapan kita ini angka kemiskinan itu tidak tumbuh, tapi bagaimana pengentasan, bukan mhm, mengentaskan. iya, Beda itu antara pengentasan dan mengentaskan. mengentaskan, Saya biasa juga pusing tiap tahun kita terima zakat dari ada penerimaan zakat, lembaga-lembaga zakat, lembaga sosial apa. Kok ini jumlah bertambah? Ada mhm, sesuatu yang salah, itu mhm, karakter, pembinaan iya, karakter. betul. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya, dan, dengan adanya regulasi yang ketat, permainan fair yang dibawa lebih bagus, maka saya yakin, ya, angka kemiskinan di Makassar ini kita bisa tekan Mhm, dengan regulasi yang tepat. Makanya, eh, saya ingin mengingatkan pemirsa, makan yang memang milik kita dan mhm, jangan makan yang bukan milik kita. mhm. Ya, karena jangan sampai kita makan yang bukan milik kita, Iya, miskin terus, betul. ya, nggak akan berubah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saya lihat, ya, sistem ini sudah mulai diperbaiki, kita berharap dari Muskel itulah data yang nantinya ke dinas sosial, "Oh, ini di kecamatan ya, kemiskinannya sekian orang ini, Mhm, inilah yang dibantu." iya, Ya, karena pemirsa sekalian juga pendengar setia radio Gama FM. Gama FM ini, Iya, ya kita berharap bahwasanya, eee, bantuan itu memang kepada yang tepat tepat sasarannya, ya sasaran. jangan ambil yang bukan milik kita. Mhm, Nah sehingga, ya kita berharap karena memang juga dinas ini anggarannya terbatas, ya iya, terbatas apalagi dengan sekarang ini, ya kita tidak dalam keadaan baik-baik saja masalah keuangan. Lihat rupiah sekarang iya, ini anjlok ya, dan juga tentu pertumbuhan daya beli masyarakat juga di pasaran dilihatnya sekarang ini agak agak lesu, mhm, ya diakibatkan dengan tadi, ya, uang kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. mhm, Oleh karena itu, ya, saya sih berharap, ya kita semuanya ini nanti surplus dengan apa, ya mari kita belajar dari bangsa-bangsa lain yang pernah terpuruk sehingga mereka menjadi negara-negara maju, mhm, dan sekarang menjadi negara yang luar biasa, iya. memberikan kontribusi bukan hanya di dalam negaranya, tapi ke negara lain juga. Ustadz, pola pikir yang harus dirubah seperti tadi yang disampaikan ya Ustadz ya, untuk bisa kemudian lebih maju lagi dan, Basnas dalam hal ini yang sudah ada, teman-teman di DPRD ini kan salah satu tupoksinya adalah pengawasan. Sampai sejauh mana Ustadz pengawasan untuk, hal ini? Karena kalau Basnas juga, Ya. seperti yang sudah kita ketahui berjalan dengan baik, bagaimana regulasinya? Nah,
Bisa membantu Ya, saudara-saudara kita ya, Ustaz? saya sudah memberitahu Pak Kabag Kesra Iya, untuk disambungkan kepada Basnas supaya semua pelaporan, zakat yang di Makassar ini mhm, ada akuntabel, kemudian ya bisa dilihat dengan mudah mhm, oleh seluruh masyarakat. Maka pelaporannya itu hendaknya dia mungkin berbasis media sosial juga, orang mudah melihat, mudah membaca, sehingga, eee, kekhawatiran-kekhawatiran, prasangka-prasangka yang selama ini muncul di masyarakat itu bisa terobati dengan adanya tadi, kejelasan dalam, kegiatan-kegiatan. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Karena kami tahu juga bahwasanya memang Basnas mengumpulkan dari unit-unit masjid-masjid apa dan sebagainya. Nah, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, apa cantumkan di situ. Ya, itu akuntabilitas. Ya, karena apa sekarang ini masyarakat sudah cerdas semuanya. Ya, dan sistem pelaporan pun juga semakin mudah untuk kita akses dengan banyaknya media-media yang bisa kita ya lihat lakukan pada saat ini. Jadi apa sekali-kali selama 6 bulan Basnas sewa apa kasih di apa, berita tertulis koran-koran itu ya, cantumkan satu iya. halaman, ini pelaporan-pelaporannya. Sehingga ya umat juga, masyarakat juga yang telah menitipkan zakatnya ke Basnas, itu semakin mudah mengakses dan lebih apalagi ada nilai kepercayaan lagi yang lebih kepada Basnas ya Kota Makassar. Itu yang kita harapkan ke depan. Artinya transparan ya, Ustaz? Transparansi ya, Kelihatan seperti iya itu. Ini juga tentu sangat membantu ketika himbauan dari pemerintah tidak memberikan di jalan ya, kepada Anjal misalnya, iya gepeng dan sebagainya, salurkan ke Basnas yang sudah, apa namanya, ditentukan iya tempatnya kemana. Nah, ini kalau misalnya lebih transparan lagi, tentu akan, membuat masyarakat lebih percaya dan justru tidak lagi memberi di jalan, bisa iya. seperti itu ya, Ustadz, ya? Ya, jadi memang, kita kepingin ini Anjal dan Gepeng ini kan dari dulu kita bicarakan ini, Iya, ya. Eee, tapi memang harus bisa kolaborasi di semua dinas, tidak cukup dengan dinas sosial. mhm, Kasihan dinas sosial cuma mereka sendiri, tapi bagaimana kolaborasi aparat keamanan, satpol, ya dan sebagainya. mhm, Bahkan juga kalau perlu libatkan itu forum kerukunan umat beragama, ya, mhm, untuk mereka bagaimana, dengan nilai-nilai agama bisa masuk, itu meminta dijalankan sesuatu perbuatan yang iya, mulia, ya, tapi perbuatan yang tidak bagus, ya, tidak bagus dan oleh karena itu ada pembinaan juga di dalamnya, mhm, di samping ada pembinaan, ada juga sanksi hukum, ya, iya, karena negara kita negara hukum dan dalam Perdanya sangat jelas sebenarnya. iya, Sisa bagaimana Perda ini jalan, maka perlu kolaborasi semua pihak dan menggandeng tokoh-tokoh agama, mhm, bahkan Majelis Ulama kan sudah mengeluarkan fatwa, tidak boleh. iya. Nah, fatwa ini selalu ingin didengung-dengungkan. Mereka tahu, oh ternyata agama pun melarang memberikan sesuatu yang bukan padanya, Tempat karena ya, itu bukan pembinaan. mhm. Artinya kalau terlihat sampai hari ini Ustadz ini kan persoalan, gepeng, anjal ini tidak habis-habis sampai hari ini. Artinya juga belum ada kolaborasi yang baik dari semua aspek yang tadi Ustadz sudah sampaikan itu. Ya, jadi memang, semua aspek ini harus dikerjasamakan, Iya, dikolaborasikan. Tidak cukup dengan Pak Wali saja, iya, ya, tapi harus di bawah-bawahnya ini menyatu semuanya, ya, mhm, mendukung full program-program mhm, yang sudah baik ini. Kan kita dengan uang yang tidak banyak jadi satu kali perda itu kan, iya, ngapain kita buat dengan uang yang banyak dapat hasil perda tapi tidak ada realisasi, iya, aktualisasinya di mhm, lapangan. mhm, Aktualisasi itulah yang penting, butuh keistiqomahan, butuh komitmen. Jangan hari ini kita teriak di media, besok turun satpol, jaga di situ, seminggu hilang, mhm, ya, iya, seminggu hilang, kan begitu kan, nanti ribut-ribut di dulu, di demo mhm, apa, baru turun jaga di situ, oh gepengnya hilang, anjingnya hilang, sebulan muncul lagi. iya, Ya, itu kan jadi pertanyaan, kenapa bisa dia muncul? Ini kan ada telaah-telaah. Nah, makanya kita kepingin kalau misalnya dia melanggar secara hukum, maka hukum harus tegak. iya, Ya, misalnya dia mengambil anak untuk di usia dini dalam ini, kemudian ada orang yang memang menekan apa dan sebagainya, kan udah jatuh sanksi hukum. iya, Maka memang penting pelibatan daripada
aparat penegak hukum ya dalam membantu bagaimana perda ini bisa tegak. Ya kan kenapa kalau masyarakat Kota Makassar ini kita tidak buatkan aturan, orang akan juga seenaknya ya. Oleh karena itu karena kita negara yang ya hukum, maka aturan harus tegak, Mhm. gitu. Oke. Ini erat kaitannya juga dengan pemberdayaan perempuan dan anak ya, Iya Ustadz. Kalau bicara tentang anak, Makassar sudah ada, regulasi kota layak anak. iya Nah, kemudian, berkaitan juga dengan dinas sosial. Ini miris juga kalau kemudian melihat begitu banyak anak-anak, Ustadz, berada di jalan, bahkan sampai malam, ini berada di jalan dan, tidak ada istilahnya tidak ada tindakan begitu penertiban yang rutin dilakukan untuk, apa, nah, implementasi dari regulasi yang sudah ada. iya. Jadi memang kita memang di situ kelemahan kita ya. Rutinitas untuk menertibkan. Iya, mhm, Seakan-akan rutinitas ini hanya tempo-tempo saja, iya, ya, tapi tidak ada agenda yang akumulasi mhm, setiap pekan kita harus turun begini kita dan iya, sebagainya. Bahkan pos-pos juga yang kita sudah anggarkan dulu di dinas sosial, saya lihat juga udah lesu pos-pos untuk di tempat-tempat mereka minta-minta itu. iya, Ini kan harus di tempat-tempat strategis, ya di situ harus ada duduk, ya, iya, satpol kah atau ke betul, dari mana sehingga mereka tidak berani untuk turun ke jalan. Nah, memang ini juga, permasalahan sosial yang bukan hanya dihadapi oleh Kota Makassar, tapi kota-kota ini juga yang lain juga saya lihat begitu. Sampai-sampai sekarang modus baru ada lagi, ya cat semua putih badannya, apa, manusia iya, apa namanya itu, silver, manusia silver, ya. Ini juga jadi permasalahan. Jadi tentu kalau kelihatan lemah daripada sanksinya, mhm, lemah daripada penindakannya, maka orang akan semena-mena. Tapi kalau tegas ya daripada sebuah, sanksinya, kemudian tegas, aturannya di situ, mhm, penjagaannya, mhm, saya rasa juga tidak akan berani juga orang-orang akan muncul di situ. Oleh karena itu memang penting dan insya Allah saya akan sampaikan lagi lah supaya ini ya menjadi hal ya sorotan oleh dinas-dinas terkait untuk semakin bagaimana mereka bisa ya melihat realita di lapangan dan tentu mengambil tindakan-tindakan yang terukur ya sesuai dengan regulasi mhm, peraturan daerah yang kita sudah buat. mhm. Tapi untuk ketika mereka dirazia ini Ustadz kan dibawa ke satu tempat untuk kemudian dibina di situ, diberikan pemahaman. Apakah itu sudah memenuhi jangan-jangan di situ kemudian anggarannya mungkin tidak cukup sehingga petugas juga yang harusnya berada di pos untuk melakukan penertiban ini juga tidak ada di sana? Ya, jadi memang pertama memang karena kan ini anak-anak masih di bawah umur, Iya, sanksi hukum juga pun belum bisa kena. Jadi yang ada cuma pembinaan. iya, Itu pembinaannya biasanya adalah ada sesuatu yang tertulis dan pembinaan, mengedukasi iya, mereka. Cuma begitulah terkadang mengedukasi sekian hari, sekian lama, karena itu tadi saya bilang watak ini ya, watak kembali lagi ke biahnya, betul. lingkungannya, Mhm, lingkungannya mengatakan, "Oh tidak kita lagi jalan, jalan lagi." Ya. Nah memang, itu tadi saya kolaborasi semua lini penting supaya kita bisa berpikir bersama, ya supaya anjal dan gepeng ini tidak berkeliaran di mana-mana, ya. mhm, Dan memang, eee, di sini juga pelibatan Disnaker juga harus ada iya, sebenarnya. betul. Ya Disnaker untuk mengimbau kepada mereka, kalau mereka sudah layak untuk kerja diberikanlah edukasi-edukasi bahwasanya di sini kamu bisa masuk, di Mhm, sini apa keahlianmu, apa dan iya, sebagainya, sehingga anak-anak ini terberdayakan. mhm, Ya, apalagi sekarang ini boleh dikata mendapatkan ya, tempat pekerjaan begitu susah dirasakan oleh masyarakat. Makanya mungkin larinya itu aja yang paling gampang, gampang cari uang, iya, ngamen, mhm, apa dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi PR kita di Kota Makassar. Ya mudah-mudahan ke depan ya kita semakin bagus ya, mereka juga mendapatkan pekerjaan yang bagus ya. mhm, Tentu saya rasa juga dari hati kita yang paling dalam, tidak mungkin orang-orang itu pergi minta-minta kalau mereka bukan dalam keadaan iya, kelemahan, ya. butuh, Jadi butuh, ya mhm, butuh. Jadi inilah harus kita peka secara sosial juga, bukan hanya dinas, tetapi semua manusia mhm, hidup bertetangga itu kita harus tolong-menolong. mhm. Ya jangan
dengan keakuan kita akhirnya apa, tidak melihat kanan kiri, depan belakang kita. Mhm. Ya jadi, mari kita bantu dalam kebaikan ini tidak ada lagi istilah dinas apa dan Iya, sebagainya, tapi semua kolaborasi iya, semua orang yang ada. terlibat. Ya, saya rasa begitu dengan Pancasila yang kita hafal semuanya sila-silanya ini kan tentu Mhm, menjadikan kita manusia yang bijak lah. betul. Ustadz ini, menit-menit terakhir Ustadz. Monef kan baru saja berlangsung, Ya, beberapa waktu yang lalu dan sudah triwulan kedua ya Ustadz ya. ya, Penilaiannya seperti apa Ustadz dengan semua SKPD, mitra dari Komisi D? ya. Jadi penilaian kami, kami terus mendorong untuk bagaimana membelanjakan anggaran yang tentu untuk kemaslahatan masyarakat itu dibelanjakan secepatnya. Jangan menumpuk-numpuk di akhir tahun. Ya, katanya selalu itu pekerjaan akhir tahun itu pasti tidak bagus. Iya, Kita terburu-buru. Ya, maka identik penghabisan anggaran. Maka sesuai dengan itu ini, mereka harus ya meningkatkan bagaimana, aspek pembelanjaan semua dinas itu bisa tercapai 100% mhm, sebenarnya. Tapi Monef kemarin, ya kami juga merasa agak-agak pesimis iya, ya, dengan angka-angka yang ada yang malah 1,37%, 39%. iya, Ya, banyak programnya katanya nggak jalan karena itu tadi, saya katakan tadi, rupiah ini agak susah, ya, memang agak susah. Oleh karena itu mudah-mudahan, ya, ini masih ada sekitar 6 bulan iya, ke depan, itu bisa mereka naik, ya menaikkan sampai 90, ya bahkan sampai 100%, ya anggaran-anggaran itu semuanya dibelanjakan untuk mhm, kemaslahatan, ya orang banyak di Kota Makassar ini. mhm. Baik, syukron Ustadz Iya, jazakallah khairan katsiran dan, penonton channel YouTube kami di Media Kreatif. Demikian, bincang-bincang saya bersama dengan Ustadz Hadi, beliau adalah, wakil kita di DPRD Kota Makassar di, Komisi D dan kita sudah berbincang dalam rute lama, ruang temu legislator Makassar. Saya Ida Fahri, mohon diri sampai jumpa.